Kendaraan bermotor adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, di balik kepraktisan dan kenyamanan yang kita rasakan, ada beberapa resiko yang mungkin tidak terduga, seperti kecelakaan lalu lintas. Nah, tapi tahu nggak sih kita bahwa setiap kali kita memiliki STNK atau surat tanda nomor kendaraan, kita juga dilengkapi atau difasilitasi oleh pemerintah yang mungkin banyak dari kita yang belum mengetahuinya atau sebagian besar masyarakat belum mengetahuinya, yaitu SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Nah, karena mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui apa itu SWDKLLJ, jadi saya akan mencoba menjelaskan apa itu SWDKLLJ. Nah, jadi SWDKLLJ merupakan singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. SWDKLLJ ini adalah komponen dari dokumen STNK atau surat tanda nomor kendaraan yang merupakan bentuk asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik kendaraan bermotor di Indonesia. Secara sederhana, SWDKLLJ adalah kontribusi yang diberikan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor saat membayar pajak kendaraannya. Dana SWDKLLJ ini nantinya akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang membutuhkan pertolongan darurat dan perlindungan finansial. Jadi, setiap kali seseorang atau kita membayar pajak kendaraannya, sebagian dari pembayaran tersebut akan diarahkan ke dalam dana SWDKLLJ ini. Dana tersebut kemudian dikelola dan digunakan untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas dalam bentuk bantuan medis, pemulihan, atau kompensasi finansial lainnya. Nah, apa sih tujuan dari SWDKLLJ ini? Tujuan utama dari SWDKLLJ adalah memberikan perlindungan finansial dan bantuan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Adapun tujuan khusus SWDKLLJ meliputi 1. Perlindungan korban kecelakaan. SWDKLLJ dirancang untuk memberikan bantuan kepada korban kecelakaan dalam hal pengobatan medis, pemulihan, dan dukungan finansial untuk membantu mereka dan keluarganya menghadapi dampak yang diakibatkan oleh kecelakaan. 2. Untuk meningkatkan kesadaran keselamatan. Dengan adanya SWDKLLJ, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Ini bisa menjadi dorongan bagi pemilik kendaraan untuk lebih memperhatikan keselamatan saat berkendara. 3. Untuk mengurangi beban finansial. Sebagai bentuk asuransi, SWDKLLJ membantu mengurangi beban finansial yang mungkin timbul akibat kecelakaan. Ini dapat meliputi biaya medis, biaya perawatan, atau kompensasi lainnya yang dibutuhkan oleh korban kecelakaan. Berikutnya, untuk memberikan jaminan kepada masyarakat. Keberadaan SWDKLLJ memberikan rasa jaminan kepada masyarakat bahwa ada suatu perlindungan yang dapat diandalkan dalam situasi darurat akibat kecelakaan. Yang kelima, sekaligus terakhir, yaitu untuk mendorong kesadaran asuransi. SWDKLLJ juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi. Hal ini dapat membuka pintu bagi pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan finansial melalui asuransi. Bukan hanya terkait kecelakaan kendaraan bermotor, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan berbagai tujuan ini, SWDKLLJ berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kecelakaan lalu lintas. Adanya SWDKLLJ pasti memiliki manfaat, sehingga pemerintah menjadikan SWDKLLJ ini komponen di dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, apa sih manfaat dari SWDKLLJ ini?
Manfaat dari SWDKLLJ sangat beragam dan memiliki dampak yang signifikan bagi pemilik kendaraan dan masyarakat umum. Beberapa manfaat utamanya meliputi: 1. Perlindungan finansial. SWDKLLJ memberikan perlindungan finansial kepada pemilik kendaraan dan korban kecelakaan. Ini mencakup biaya pengobatan, perawatan medis, dan kadang-kadang kompensasi finansial kepada korban atau keluarganya. Kedua adalah akses kesehatan darurat. Dana dari SWDKLLJ dapat digunakan untuk memberikan bantuan medis darurat kepada korban kecelakaan, memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang diperlukan sesegera mungkin. 3. Santunan kepada korban atau keluarganya. SWDKLLJ bisa memberikan santunan kepada korban atau keluarganya sebagai bantuan finansial tambahan selama proses pemulihan untuk mengurangi beban keuangan yang timbul akibat kecelakaan. Yang keempat adalah peningkatan kesadaran keselamatan. Keberadaan SWDKLLJ juga berpotensi meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Ini bisa mempengaruhi perilaku berkendara masyarakat, seperti meminimalkan risiko kecelakaan di jalan raya. Yang kelima, pemberian dukungan dalam situasi darurat. SWDKLLJ memberikan jaminan adanya bantuan finansial dalam situasi darurat akibat kecelakaan. Ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi pemilik kendaraan bahwa ada sumber bantuan dalam keadaan yang tak terduga. Nah, yang terakhir, adanya penyediaan layanan tambahan. Selain bantuan finansial, SWDKLLJ juga dapat membuka akses kepada layanan tambahan seperti konseling, dukungan psikologis, atau bantuan lainnya yang diperlukan oleh korban kecelakaan dan keluarganya. Manfaat-manfaat yang tadi itu tuh merupakan bagian dari kontribusi SWDKLLJ dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan lalu lintas. Jadi, kalau kamu mengalami kecelakaan alat angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan, kamu bisa mengklaim asuransi Jasara Harja. Contoh kasus-kasus kecelakaan yang dijamin oleh PT Jasara Harja, yang pertama, korban tertabrak kendaraan bermotor. Yang kedua, yaitu korban mengalami kecelakaan akibat penggunaan alat angkutan umum. Yang ketiga, yaitu kecelakaan pada alat angkutan umum. Yang keempat, yaitu korban kecelakaan akibat tabrakan dua kendaraan bermotor atau lebih. Jumlah santunan yang akan diberikan oleh PT Jasara Harja untuk korban luka-luka maksimal 20 juta, untuk korban luka laka pesawat yaitu 25 juta, untuk korban yang meninggal dunia 50 juta, untuk korban yang mengalami cacat tetap yaitu maksimal 50 juta. Biaya penguburan untuk korban tanpa ahli waris yaitu 4 juta rupiah. Pertanyaannya, gimana cara klaim asuransinya? Prosedur pengajuan santunan korban luka-luka. Yang pertama, pasien yang mengalami kecelakaan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Yang kedua, secara bersamaan mengurus laporan kepolisian tentang kejadian kecelakaan sesuai TKP. Yang ketiga, terbitlah jaminan Jasara Harja. Surat jaminan Jasara Harja akan diberikan kepada rumah sakit. Yang keempat, rumah sakit akan menerima jaminan. Jadi, pasien akan menerima perawatan dan pengobatan sampai batas maksimal 20 juta. Yang kelima, pasien selesai perawatan, pasien bisa pulang dari rumah sakit tanpa harus membayar biaya rawatan rumah sakit. Yang keenam, Jasara Harja akan memproses santunan. Berkas tagihan rumah sakit akan diterima dan akan dilakukan proses penyelesaian santunan biaya rawatan pasien. Prosedur pengajuan santunan korban yang meninggal dunia. Yang pertama, pasien mengalami kecelakaan. Korban mengalami tabrakan dua kendaraan bermotor atau lebih dan meninggal dunia di TKP. Yang kedua, secara bersamaan mengurus laporan ke kepolisian terkait kecelakaan sesuai TKP. Yang ketiga, Jasara Harja akan melakukan jemput bola. Setelah laporan polisi terbit, petugas Jasara Harja akan melakukan kunjungan jemput bola ke rumah ahli waris. Yang keempat, penelitian akan dilakukan lebih lanjut terkait dengan keterjaminan korban dan kelengkapan berkas santunan. Yang kelima, setelah berkas pengajuan lengkap, selanjutnya akan diverifikasi dan masuk tahap entry pengajuan. Yang keenam, penyerahan santunan. Proses selesai santunan diserahkan kepada ahli waris melalui transfer ke rekening bank milik ahli waris.
Kalian juga bisa loh melakukan pengajuan santunan secara online melalui aplikasi JR-ku. Bisa di-download di App Store atau Play Store. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk bayar pajak ke Samsat, jangan sampai telat, nanti kena denda. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung besaran kontribusi premi asuransi perjalanan haji. Nah, di sini udah ada contoh soal untuk menghitung besaran kontribusi premi asuransi perjalanan haji. Jadi yang diketahui pertama adalah nama produk. Nama produknya adalah Asuransi Perjalanan Haji tahun 2023. Sedangkan manfaat produknya, peserta asuransi yang pada saat melakukan perjalanan haji selama 40 hari, apabila ia meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar 1 kali ONH atau ongkos naik haji. Diketahui, ongkos naik haji tahun 2023 adalah 40 juta rupiah. Adapun asumsi-asumsi yang dipergunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah jamaah haji tahun 2023 sebanyak 200.000 orang. Yang kedua, jumlah jamaah haji yang meninggal sebanyak 100 orang. Ini adalah asumsi ataupun prediksi ya teman-teman. Kemudian, yang ketiga, manfaat asuransi bagi jemaah haji yang meninggal yang diberikan ke ahli waris adalah sebesar 40 juta rupiah atau sebesar ongkos naik haji tahun 2023. Yang terakhir, pertanyaannya adalah berikan penjelasan lengkap cara menghitung besaran kontribusi atau premi asuransi perjalanan haji tersebut untuk setiap jemaah haji. Berarti yang ditanyakan adalah premi per setiap jemaah haji atau per orang. Nah, jadi biaya yang harus disiapkan untuk membayar klaim atau membayar premi adalah yang pertama, kita kalikan prediksi jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal, prediksi atau asumsi tadi, dikali besaran santunan 1 kali ONH atau ongkos naik haji tahun 2023. Jadi kan tadi udah diketahui prediksi jumlah jamaah haji yang akan meninggal dan besaran santunan 1 kali ONH, yaitu prediksi jumlah haji 100 orang dan besaran santunan 1 kali ONH itu 40 juta. Jadi biayanya adalah 100 dikali 40 juta sama dengan 4 miliar rupiah. Nah, tadi juga udah diketahui jumlah jamaah haji yang akan berangkat tahun 2023 sebanyak 200.000 orang. Jadi premi dasar asuransinya adalah perkiraan jumlah yang meninggal tadi dikali besaran santunan ONH dibagi jumlah jemaah haji yang akan berangkat. Nah, tadi kita udah dapat 4 miliar, berarti tinggal dibagi jumlah jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 2023 sama dengan 4 miliar dibagi 200.000 orang sama dengan dapat 20.000. Nah, jadi per orang atau per jemaah itu memiliki premi dasar atau premi yang akan dibayarkan per jamaah adalah 20.000. Karena tidak ada asumsi lain, maka premi asuransi haji Indonesia tahun 2023 per orang adalah 20.000. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang reasuransi syariah. Jadi, reasuransi syariah atau retakaful adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi atau sharing company dengan penanggung ulang atau reasuradur dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan sharing of risk. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyebutkan bahwa reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah atas resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Tujuan dan fungsi reasuransi syariah adalah 1. Distribusi resiko operator asuransi syariah.
Melindungi operator asuransi syariah dari ketidakmampuan membayar kewajibannya kepada peserta. 3. Memberikan kapasitas yang lebih besar, serta fleksibilitas underwriting dan stabilitas keuangan operator asuransi syariah. 4. Memastikan bahwa dana kontribusi peserta dikelola dengan baik untuk menghadapi kewajiban indemnity atau penggantian kerugian dan menjaga keberlangsungan kegiatan operasional operator asuransi syariah. Nah, berikut adalah tipe reasuransi syariah. Tipe reasuransi syariah terbagi menjadi dua. Yang pertama fakultatif, yang kedua treaty. Fakultatif adalah kontrak reasuransi yang akadnya dilakukan per risiko dan sifatnya tidak wajib bagi kedua belah pihak. Sedangkan treaty adalah kontrak di mana operator reasuransi memberikan proteksi otomatis atau suatu portofolio risiko bersifat wajib bagi kedua belah pihak. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode alokasi surplus pada operasional reasuransi syariah. Yang pertama, perusahaan reasuransi syariah akan memberikan surplus secara penuh kepada peserta tanpa memperhatikan apakah si peserta tersebut sudah atau belum melakukan klaim. Yang kedua, perusahaan hanya akan memberikan surplus kepada peserta yang belum menerima klaim ganti rugi. Yang ketiga, perusahaan membagi surplus operasional kepada peserta dengan mempertimbangkan besarnya klaim yang telah dibayarkan. Yang keempat, perusahaan akan memberikan surplus antara peserta polis dan operator. Yang kelima, perusahaan membagi surplus operasional dengan metode lain. Asuransi mikrosyariah merupakan inovasi dalam sektor asuransi yang mengarah pada inklusi keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan para pelaku usaha skala kecil. Asuransi mikrosyariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk ini menawarkan perlindungan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi para peserta. Dalam pendekatannya, asuransi mikrosyariah memberikan jaminan terhadap risiko kesehatan, kecelakaan, atau kerugian usaha dengan premi yang rendah, memastikan bahwa segmen masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap bisa mengakses perlindungan finansial yang dibutuhkan. Perusahaan asuransi mikrosyariah berkomitmen untuk memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Mereka juga berupaya mempromosikan inklusi keuangan yang lebih luas dengan memberikan pemahaman tentang manfaat asuransi serta memastikan transparansi dalam penawaran produk. Dengan demikian, asuransi mikrosyariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat keberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. Adapun contoh-contoh produk asuransi mikrosyariah yang memberikan manfaat santunan atas risiko-risiko sebagai berikut. Yang pertama, asuransi mikrosyariah memberikan santunan atas risiko akibat kebakaran sebesar 3 juta. Yang kedua, asuransi mikrosyariah memberikan santunan atas risiko akibat gempa bumi dan erupsi sebesar 3 juta. Yang terakhir, santunan atas meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar 1 juta. Nah, asuransi kebakaran pada asuransi mikrosyariah memberikan santunan atas risiko akibat kebakaran sebesar 3 juta dengan jaminan atas terjadinya kerusakan dan atau kerugian pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh risiko-risiko kebakaran, petir, peledakan, kejatuhan pesawat, dan asap. Berikutnya, asuransi gempa bumi pada asuransi mikrosyariah. Gempa bumi diartikan sebagai goncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi.
Kebakaran dan peledakan setelah terjadinya gempa bumi diartikan sebagai kebakaran dan peledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi. Letusan gunung berapi diartikan sebagai keluarnya larutan atau batu panas atau uap, gas, atau cairan dari lubang-lubang atau lubang-lubang di tanah. Asuransi gempa bumi ini memberikan santunan atas risiko akibat gempa bumi dan erupsi sebesar 3 juta. Berikutnya adalah asuransi kecelakaan diri yang diberikan oleh asuransi mikro syariah atas meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar 1 juta. Dan benefit ini akan diberikan dalam hal tertanggung meninggal dunia sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam asuransi. Broker asuransi adalah istilah populer untuk pialang asuransi, di mana keberadaannya bersifat membantu klien dalam memilih perusahaan asuransi, termasuk pengurusan proses klaimnya, dan broker asuransi tidak terikat dengan satu perusahaan asuransi. Nah, pialang asuransi syariah adalah perantara independen yang menghubungkan antara pemegang polis atau klien dengan perusahaan asuransi syariah. Mereka membantu dalam proses pengajuan polis asuransi, penilaian risiko, dan klaim atas polis tersebut. Sedangkan agen asuransi adalah perpanjangan tangan dari satu perusahaan asuransi yang fungsinya memasarkan produk-produk dari perusahaan asuransi tersebut. Ini artinya agen terikat dengan satu perusahaan asuransi. Dalam konteks asuransi syariah, pialang memiliki pemahaman mendalam tentang produk-produk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka bekerja untuk menemukan solusi perlindungan yang cocok dengan kebutuhan klien, sambil memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah seperti menghindari riba atau bunga, menghindari gharar, dan menghindari maisir. Pialang asuransi syariah berperan sebagai penasihat independen yang membantu klien dalam memahami produk asuransi, memperoleh polis yang sesuai, serta dalam proses klaim jika diperlukan, sambil tetap memastikan bahwa semua proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun peran dan fungsi pialang asuransi adalah mengenal dan menganalisis risiko yang dimiliki klien, kemudian memberikan saran bagaimana menangani risiko kepada klien, mendesain program asuransi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian menyeleksi perusahaan asuransi dari segi kekuatan, keuangan, dan segi komitmen serta reputasi. Berikutnya adalah mempresentasikan risiko dan menegosiasikan ruang lingkup jaminan yang luas serta premi yang bersaing kepada perusahaan asuransi. Pialang asuransi juga memantau kondisi dan situasi setiap adanya perubahan dalam industri asuransi secara konsisten. Ia juga membantu dan menangani klaim yang terjadi dari segi prosedur dan dokumentasi, serta menegosiasikan nilai klaim yang wajar dan memadai bagi klien. Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman serta jumlah portofolio bisnis yang besar, memudahkan pialang dalam menegosiasikan luas jaminan dan harga premi dibanding dengan klien, bila klien berhubungan dan berhadapan langsung dengan perusahaan asuransi. Nah, bagaimana sih pialang ini mendapatkan keuntungan? Jadi, pialang mengerjakan beberapa pekerjaan perusahaan asuransi seperti memasarkan produk dan jasa perusahaan asuransi kepada masyarakat luas, menjelaskan kondisi polis kepada calon tertanggung, mengumpulkan data risiko yang dimiliki calon tertanggung, melaksanakan survei lokasi risiko, serta menyalurkannya kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang ada. Sehingga perusahaan asuransi tidak perlu mengeluarkan biaya akuisisi dalam mendapatkan bisnis dan tidak memiliki risiko kehilangan biaya bila mereka menolak menerima penutupan atas suatu risiko, karena biaya yang ini diinvestasikan oleh pialang. Atas dasar itu, bila perusahaan asuransi menerima bisnis penutupan asuransi dari pialang, maka sepantasnya perusahaan asuransi memberikan apresiasi kepada pialang berupa fee yang sesuai dengan investasi yang telah dikeluarkan oleh pialang.
Nah, selanjutnya kita akan membahas DPS dan DSN MUI. Pertama, kita akan membahas DPS terlebih dahulu. Mungkin dari beberapa kita sering bertanya, DPS ini hadir untuk apa sih? Nah, jadi di dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa ayat 1, perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain memiliki dewan komisaris, wajib memiliki dewan pengawas syariah. Ayat 2 menyebutkan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Ayat 3, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan saran dan nasihat pada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki tugas dan fungsi dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Adapun tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utama DPS ada dua, yaitu yang pertama, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. 2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Selain memiliki tugas dan wewenang, DPS memiliki kewajiban yang diatur dalam Keputusan DSN MUI Nomor 30 Tahun 2000 Bagian ke-7 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada lembaga keuangan syariah. Adapun kewajiban DPS tersebut adalah 1. Mengikuti fatwa-fatwa DSN. 2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Nah, setelah tadi kita membahas DPS, kita akan lanjut membahas DSN. Jadi, apakah DSN itu? DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Melalui Dewan Pengawas Syariah, melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah atau LKS. Terus, apa dong tugas DSN? Jadi, tugas DSN sendiri itu ada 4. Yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Selain memiliki tugas, DSN pun memiliki wewenang. Adapun wewenang DSN sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
Ketiga, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam luar negeri. 5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Terakhir, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Di Indonesia, salah satu institusi yang dapat dianggap sebagai lembaga muhtasib di sektor lembaga keuangan syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Termasuk di dalamnya industri keuangan syariah atau asuransi syariah.